Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat media, perkenalkan nama saya Nura Safitri dengan NIM 1905125, mahasiswa semester 6, mata kuliah Hukum Kontrak Bisnis, kelas 6F, Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh. Baiklah, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Dr. Ramziati SH MHum yang telah mengampu mata kuliah ini. Baik, di sini saya akan menganalisis sebuah kasus prestasi kontrak bisnis, yaitu perjanjian penggadaan barang atau jasa oleh perusahaan air minum Tirtasia Kota Pekanbaru dengan CV Putri Rahayu Riau. Baiklah, langsung saja saya akan membahas tentang latar belakang masalahnya terlebih dahulu, yaitu pembangunan nasional tidak terlepas dari partisipasi berbagai pihak. Penggadaan barang atau jasa, pemerintah mendukung pembangunan, untuk itu perlu mengadakan kesepakatan melalui perjanjian atau kontrak. Suatu hubungan antara dua orang atau lebih dinamakan perikatan. Setiap perjanjian itu akan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya. Dalam bentuknya, pada hakikatnya perjanjian itu adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis. Perjanjian terdiri atas kontrak kerja atau perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, dan perjanjian perusahaan. Perjanjian adalah suatu peristiwa janji satu sama lain atau di mana dua orang masing-masing berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Dalam pelaksanaan perjanjian itu muncul dua kemungkinan, yaitu pertama dilakukan sebagai perjanjian yang dikontrak, kedua perjanjian itu tidak dilakukan sesuai kesepakatan atau memiliki peristiwa wan prestasi. Wan prestasi diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, pergantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu. Atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan pada ketentuan di atas, wan prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian penggadaan barang atau jasa menyebabkan kerugian pada pihak lain, yang kemudian menimbulkan kewajiban pihak yang wan prestasi wajib mengganti kerugian akibat adanya wan prestasi yang timbul. Perjanjian pengadaan barang atau jasa sering dibuat dalam bentuk kontrak standar, di mana kontrak tersebut dibuat terlebih dahulu oleh salah satu pihak, dan pihak yang lainnya hanya dihadapkan antara menerima atau menolak perjanjian tersebut. Perjanjian pengadaan barang atau jasa termasuk dalam perjanjian pemborongan yang terdapat dalam KUH Perdata, yaitu pada pasal 1601. Pada pelaksanaan perjanjian pengadaan barang atau jasa akan memunculkan dua kemungkinan, yaitu pertama, perjanjian pengadaan barang atau jasa dilakukan sebagaimana yang diperjanjikan. Kedua, perjanjian pengadaan barang atau jasa tidak dilakukan sebagaimana yang diperjanjikan. Atau dengan kata lain, telah terjadi wan prestasi atas perjanjian pengadaan barang atau jasa yang telah disepakati. Pasal 1338 dan pasal 1320 dalam KUH Perdata sangat penting dalam penyusunan suatu kontrak, khususnya kontrak perjanjian pengadaan barang atau jasa antara PDAM Tirtasia Pekanbaru dengan CV Putri Cahaya Riau selaku penyedia barang atau jasa. Karena tahap inilah yang akan menjadi dasar di dalam pemenuhan prestasi. Ketika di awal membuat perjanjian, para pihak membuat perjanjian dengan berpedoman pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, dengan para pihak sepakat untuk melakukan perjanjian tersebut. Pada praktiknya tidak dapat memenuhi prestasinya tersebut. Ketika terjadi wan prestasi antara para pihak yang terlibat dalam satu perjanjian, maka para pihak yang merasa dirugikan akan mencari solusi atas wan prestasi yang dilakukan, karena pasti ada pihak yang dirugikan karena terjadinya wan prestasi. Fakta menunjukkan sering ditemukan proses pengadaan barang atau jasa tidak sesuai dengan kesepakatan. Yang terjadi adalah salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya antara PDAM Tirtasia Pekanbaru dengan CV Putri Cahaya Riau. Dengan kontrak yang dibuat adalah paket pengadaan dan pekerjaan pemasangan cek valve, katup gerbang, dan asupan meteran air. Berdasarkan perjanjian pengadaan kontrak barang atau jasa pada Juli tanggal 29 tahun 2013, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana hak dan kewajiban antara PDAM Tirtasia Pekanbaru dengan CV Putri Cahaya Riau sesuai kontrak. Kedua,
Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan barang atau jasa antara PDAM Tirta Siap Pekanbaru dengan CV Putri Cahaya Riau yang menyebabkan pelanggaran kontrak? Dan yang ketiga, bagaimana penyelesaian uang prestasi dalam perjanjian pengadaan barang atau jasa antara PDAM Tirta Siap Pekanbaru dengan CV Putri Cahaya Riau? Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Dengan jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari penelitian kepustakaan, yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaah bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menjelaskan bagaimana pandangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak kerja pengadaan barang atau jasa. Kemudian membuat suatu kesimpulan yang berlaku dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Baiklah, selanjutnya yaitu hasil pembahasan. Pada kasus uang prestasi kontrak bisnis yang dilakukan salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, khususnya di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, antara perusahaan daerah dengan perusahaan swasta, yaitu antara perusahaan daerah air minum Tirta Siap Kota Pekanbaru dengan CV Putri Cahaya Riau. Kontrak yang dibuat adalah paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan check valve, gas valve, dan water meter intake. Berdasarkan perjanjian dengan barang atau jasa kontrak pada tanggal 29 Juli tahun 2013, total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN adalah sebesar Rp376.690.000. Dalam kasus tersebut ditemukan bahwa salah satu pihak tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang diperjanjikan CV Putri Cahaya Riau. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan sama sekali atau 0% tidak dapat memenuhi prestasinya tersebut. Pihak PDAM Tirta Siap Kota Pekanbaru melakukan klaim garansi kepada perusahaan asuransi yang disertakan oleh CV Putri Cahaya Riau ketika mengikuti pelelangan proyek yang menjadi objek perjanjian. Atas klaim yang dilayangkan oleh PDAM Tirta Siap Kota Pekanbaru kepada PT Asuransi Asokamas yang telah menyertakan dirinya sebagai pihak asuransi dalam pelaksanaan proyek, PT Asuransi Asokamas menyepakati dan telah melunasi jaminan pelaksanaan yang telah dibayarkan oleh PDAM Tirta Siap Kota Pekanbaru kepada CV Putri Cahaya Riau. Maka untuk analisisnya akan dijabarkan dalam beberapa poin berikut. 1. Hak dan kewajiban antara perusahaan daerah air minum Tirta Siap Kota Pekanbaru dengan CV Putri Cahaya Riau sesuai dengan kontrak. Hak perusahaan daerah air minum Tirta Siap Kota Pekanbaru adalah 1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. 2. Meminta pengembalian uang muka sebesar 30% secara sekaligus pada saat pembayaran pekerjaan pengadaan 100%. Kewajiban perusahaan daerah air minum Tirta Siap Kota Pekanbaru adalah 1. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia. 2. TA wajib membayar kepada penyedia atas pelaksanaan barang, harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas, dan harga dengan cara pembayaran yang dianggarkan. 3. Melakukan pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak, dibayarkan setelah penyedia. 2. Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang atau jasa antara perusahaan daerah air minum Tirta Siap Kota Pekanbaru dengan CV Putri Cahaya Riau. Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang atau jasa antara perusahaan daerah air minum Tirta Siap Kota Pekanbaru dengan CV Putri Cahaya Riau ternyata dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. CV Putri Cahaya Riau tidak melakukan pekerjaan apapun atau 0% sesuai perjanjian. Dalam waktu pelaksanaannya, PDAM Tirta Siap Kota Pekanbaru telah melayangkan 3 kali surat pemberitahuan dan 1 kali undangan rapat dalam hal paket pekerjaan sesuai perjanjian kontrak. Semua surat yang telah dikirimkan oleh PDAM Tirta Siap Kota Pekanbaru kepada CV Putri Cahaya Riau tidak ditanggapi sama sekali oleh CV Putri Cahaya Riau. 3. Pemutusan kontrak dalam perjanjian pengadaan barang atau jasa antara perusahaan daerah air minum Tirta Siap Kota Pekanbaru dengan CV Putri Cahaya Riau. Pemutusan kontrak kerja dapat memutuskan kontrak kerja secara sepihak apabila kebutuhan barang atau jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak, dan penyedia barang atau jasa lalai atau cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Tidak adanya itikat baik dan tanggung jawab dari Direktur CV Putri Cahaya Riau terhadap perjanjian pengadaan barang atau jasa yang telah disepakati menyebabkan pemutusan kontrak tidak dapat dihindari. Seharusnya, CV Putri Cahaya Riau beritikat baik dan mempertanggungjawabkan perjanjian pengadaan barang atau jasa yang telah disepakati.
4. Penyelesaian atas uang prestasi dalam perjanjian pengadaan barang atau jasa antara perusahaan daerah air minum Tirtasia Kota Pekanbaru dengan CV Putri Cahaya Riau. Penyelesaian atas uang prestasi menurut undang-undang hukum atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada 4 macam, yaitu A. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur dengan singkat dinamakan ganti rugi. B. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian. C. Pengalihan resiko. D. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim. Penyelesaian atas uang prestasi perjanjian pengadaan barang atau jasa pasal 94 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 di atas merupakan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa atas uang prestasi yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. Peraturan di atas mengesampingkan pasal 1266 KUH Perdata, di mana pembatalan suatu kontrak harus dengan putusan hakim. Putusan hakim dalam peradilan menjadi opsi terakhir dalam penyelesaian atas sengketa uang prestasi. Penyelesaian atas uang prestasi dalam perjanjian pengadaan barang atau jasa antara perusahaan daerah air minum Tirtasia Kota Pekanbaru dengan CV Putri Cahaya Riau, uang prestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam. A. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. B. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. C. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. D. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Pada proses penyelesaian atas uang prestasi yang dilakukan oleh CV Putri Cahaya Riau, PDAM Tirtasia Kota Pekanbaru menyatakan bahwa CV Putri Cahaya Riau harus bertanggung jawab dan diberikan sanksi atau akibat atas kelalaiannya dalam memenuhi prestasi dalam perjanjian. CV Putri Cahaya Riau diminta untuk membayar kerugian yang diderita oleh PDAM Tirtasia Kota Pekanbaru atau dinamakan membayar ganti rugi atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang terlaksana. Dan bagian terakhir yaitu kesimpulan dan saran dari kasus uang prestasi yang telah saya paparkan di atas, yaitu bagian terakhir yaitu kesimpulan dan saran dari kasus uang prestasi yang telah saya paparkan di atas, yaitu suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Hal yang harus dilaksanakan hal yang harus dilaksanakan itu dinamakan prestasi. Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang atau jasa antara perusahaan daerah air minum Tirtasia Kota Pekanbaru dengan CV Putri Cahaya Riau sehingga menimbulkan uang prestasi adalah CV Putri Cahaya Riau sama sekali 0% melakukan uang prestasi perjanjian pekerjaan pengadaan barang yang disepakati dalam kontrak pengadaan barang atau jasa. Kemudian, Direktur CV Putri Cahaya Riau juga menghilang. Tidak adanya itikat baik dan tanggung jawab dari Direktur CV Putri Cahaya Riau terhadap perjanjian pengadaan barang atau jasa yang telah disepakati, menyebabkan pemutusan kontrak tidak dapat dihindari. Saran terhadap kasus ini adalah para pihak dalam perjanjian haruslah beritikat baik dalam menjalankan prestasi yang telah disepakati di dalam perjanjian. Para pihak juga harus bertanggung jawab atas hak dan kewajiban yang melekat atas perjanjian yang telah dilakukan, serta para pihak dalam perjanjian haruslah melaksanakan prestasi dari sebuah perjanjian. Karena dalam perjanjian yang telah dibuat akan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Seharusnya, pihak PDAM Tirtasia Kota Pekanbaru tidak hanya sebatas meminta klaim asuransi terhadap uang prestasi yang terjadi, karena PDAM Tirtasia Kota Pekanbaru telah mengalami kerugian atas uang prestasi yang telah terjadi. Seharusnya dapat menempuh jalur hukum yang akan meminta pertanggungjawaban CV Cahaya Putri Riau. Sekian hasil pemaparan analisis kasus uang prestasi kontrak bisnis pengadaan barang atau jasa oleh perusahaan daerah air minum Tirtasia Kota Pekanbaru dengan CV Putri Cahaya Riau. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Mohon dukungannya dengan like dan subscribe. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.